Hai, apa kabar Sobat Kikot? Kembali lagi di Batas Alam. Sobat Kikot, kita sekarang berada di Bali. Di samping saya ada Pak Ajik. Ya. Selamat malam Pak Ajik. Malam. Kita berada di lokasi yang bisa dibilang angker ya Pak Ajik ya? Betul. Di mana Pak Ajik? Taman Festival Bali. Taman Festival Bali. Ya. Malam ini kita akan mencoba belajar dari Pak Ajik tentang batas antara kita dan mereka yang tidak tampak oleh kita, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi Pak Ajik tadi kita sudah berkeliling, ya kan? Kita sudah berkeliling. Nah, Pak Ajik akan menceritakan lebih lanjutnya tentang asal muasal sebelum jadi taman festival di sini. Ini sebenarnya tempat apa? Gimana gitu. Pak Ajik? Oke. Selamat malam. Jadi kita akan menceritakan ini berdasarkan fakta sejarah, bukan hanya cerita, mitos ya. Bukan jadi hanya fakta sejarah ya. Jadi Taman Festival Bali ini sudah angker sejak tahun 1974, yang mana pernah dipakai sebagai kuburan massal tempat ini. Kuburan massal pada saat itu ada awak pesawat jatuh di Gerogak Singaraja ya, di Bali Utara sana. Pada zaman itu tanah ini dianggap tanah negara, sampai sekarang pun masih tanah negara, milik pemerintah provinsi ya. Cuma dikontrak untuk pembuatan Taman Festival Bali ini ya. Begitu rencana akan dibuat Taman Festival Bali, dipindahkanlah monumen itu, kuburan itu. Waktu itu ada berapa korban Pak Ajik? Ada 107 korban. Jadi dipindahkan ke bagian belakang lokasi ini. Tapi masih ada masih ada. Ini masih ini nggak Pak? Berhubungan nggak? Maksudnya nyambung nggak sama? Nyambung sekali. Masih nyambung? Ya. Kenapa dipakai dan dikubur di tempat ini? Berarti pada saat itu di samping juga sebagai tanah negara, karena awak pesawat itu juga para bule banyak. Oh gitu. Jadi ada orang Bali, pramugarinya juga 2 orang. Seperti itu. Jadi di tempat di sinilah dikubur. Jadi berarti sejarah sebelumnya itu pernah menjadi kuburan juga gitu. Sehingga memang dari dulu udah keramat. Ya, itu sejarah pertama. Betul. Yang kedua, jadi setelah monumen itu dipindahkan ke bagian belakang, jadi di sini dibangun Taman Festival Bali. Jadi monumen itu dipindahkan karena akan dibangun bangunan Taman Festival yang ini. semegah ini. Oke. Tahun 1997 openingnya, tapi mulai proyeknya mungkin 5 tahun sebelumnya gitu. Ya, sehingga hanya destinasi wisata itu hanya sempat dinikmati penuh itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun saja. 1 sampai 2 tahun. 1 saja. sampai 2 tahun. Setelah itu udah mulai istilahnya tidak bisa operasional secara maksimal. Dan otomatis karyawan yang kebanyakan 50% orang bule itu di PHK. Gitu. Jadi berarti praktis ini sudah 20 tahun kosong. Ya, 24 tahun. 24 tahun kosong. Ya. Tidak ada aura manusia di dalamnya, yang ada hanya bangunan kosong. Ya, bangunan kita kosong. tadi sempat jalan-jalan ya Pak Ajik ya. Itu kita bisa benar-benar merasakan gimana auranya di dalam kayak gimana. Ya. Untuk teman-teman yang nggak percaya ataupun penasaran, silakan datang ke
Taman Festival Taman Bali. Festival. Buktikan sendiri bahwasannya bagaimana aura yang ada di dalamnya. Ya. Tapi mungkin nanti bisa bertemu Pak Ajik di sini. Ya pasti. Kita ditemenin. Kita pasti sambut dengan baik. Selamat datang pasti. Lewat sini Pak. Ya, silahkan. Nah, ini dulunya tempat apa Pak Ajik bisa bercerita mungkin Ya. sedikit. Ini adalah salah satu ikon yang terlihat dari jauh karena punya ketinggian kurang lebih 25 meter. 25 meter. Ya, jadi dari kejauhan sangat terlihat Sangat karena terlihat, di sampingnya belum ada bangunan setinggi ini. Oke, waktu Ya, itu. ya, waktu Kalau itu. sekarang mungkin ada GWK ya. Ya, ada GWK, ada Bali Beat udah dinaikkan. Tapi kalau dulu belum. Belum. Jadi sangat mempunyai, boleh dibilang sebagai ikon yang paling menarik gitu. Jadi di zaman sekarang apalagi dunia wisata udah mulai agak redup ya. Iya. Jadi orang-orang sibuk membuat konten, membuat Iya. jadi mencari tempat-tempat yang ikonik. Sehingga justru tempat kita ini banyak dapat job gitu ya. Sun karya, syukur puji Tuhan. Ya seperti itu. Jadi tempat ini menjadi sudah tidak asing lagi. Iya. Para artis juga Iya, sering kita kesini ya. Ya. Ada berapa waktu itu banyak artis kesini Pak? Kalau kurang lebih ada sudah 7 artis. 7 artis ya, Ya, di sini 7 artis, ya. ya. Oh. Jadi. Semuanya uji nyali. Bentuknya lain-lain, ada penelusuran, ada uji nyali, ada sifatnya wisata religi. Oh, wisata religi. Iya, Oh, sekarang juga ada juga. ada juga yang gitu. Keren kan Siap. Sobat Kikap? Ya, siap. Ayo kita ikutin lagi. Iya. Nah, ini dulu teaternya di sini, Pak. Ini teaternya ya. Ini layarnya atau gimana? Ini sebagai tempat ngumpul. Ngumpul. Ya, sambil kadang di sini ada tari-tarian yang Oh, iya, sifatnya iya. ya ada di lampu warna-warni. Salah satu tarian penyambutan gitu. Oke. Ya, oke. seperti itu. Ya. Ya. Ini bagian belakangnya, Pak ya? Iya, bagian Besar, Pak ya? ya besar. Ini domnya aja, kubahnya aja megah. Dulunya Iya. pasti megah gitu. Megah banget. Ini apalagi dirancang dengan udah sistem baja berat, Iya. tapi dikasih atap alang-alang dulu. Oke. Nah, sangat berkolaborasi dengan Nah, gitu. gini Pak Ajik. Ya, Banyak orang Ya. bilang bahwasannya tempat ini berpenghuni. ya, Ya kan? Mungkin untuk masyarakat awam sih kayaknya Ya. sih agak sulit untuk mempercayai karena mereka Ya. kan nggak bisa melihat dengan mata batin. Nah, Oke. dari mata batin Pak Ajik nih, ya, tempat ini menurut Pak Ajik itu yang disebut angker itu gimana sih? ya. Kalau saya menyimpulkan karena kebetulan juga saya seorang spiritual, jadi udah pasti setiap tempat itu ada penghuninya. Iya, betul. Ya, jadi tinggal penghuninya itu cerewet apa enggak, iya, loyal apa enggak kan gitu. Galak apa Galak enggak. apa enggak. Sama juga seperti penghuni Dia manusia. dan manusia di Betul. alam nyata seperti. Nah, kebetulan destinasi di sana dengan notabene punya histori yang begitu keramat dari dulunya, tempat medan perang, Iya, ini merupakan dulu medan suatu perang ya, Pak? merupakan suatu istana, sehingga otomatis kan dijaga ketat. Betul. Nah, penjaganya itu bukan juga sembarang. Oke. Kalau dulu dibilang istilahnya tamengnya, Ya. tameng itu istilahnya bentengnya. Betul. Benteng kalau di main catur Iya, kan iya, bentengnya. iya, Jadinya jangan sampai masuk. Oke. Jangan sampai masuk seperti itu. Oke, tapi ada bagaimanapun ketatnya seorang raja Penjaga. atau apa, tapi kan ada celah-celah di sana. Dengan notabene kita harus permisi, Iya. kita harus santun, apa tujuan kita seperti itu. Ada nggak Pak Ajik yang kira-kira waktu itu datang nggak santun lalu kejadian? Kalau yang santun sih sempat Pak Gede Yudi yang juga kebetulan host dari Indosiar di Oh, Bali, ya itu pernah membuat suatu tarian kolosal tuh. Oke. Ya, jadi kita kebetulan sebagai pemandunya sama seperti ini sempat juga anak gitunya. Dia kan punya anak buah Iya. untuk menari gitu, satu tidak bisa mengikuti. Oh, karena Jadi ya ada Ya, gangguan karena seperti itulah. gangguan lah Ya, kita dengan makhluk mungkin astral ya. ya karena dia ada mungkin daya magnetnya, Iya, chemistry-nya iya. dia kalau dibilang kayak melik kalau di Bali, kalau di Jawa mungkin kayak indigo itu Iya, bahasa iya, nasionalnya. iya, Mungkin
sempat ditutup dulunya padahal dia gitu. Iya. Sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas padahal udah mau main 1 jamnya ya. Pada saat itu saya terinspirasi dan kebetulan Pak Gede Yudinya meminta ke saya, tolong Ajik bagaimanapun ini biar dia bisa main sampai finish. Iya betul. Bisa akhirnya. Astun Karre saya mohonkan di sini aman sampai selesai. Begitu tag habis finish dia main muntah-muntah dan habis. Tapi puji syukur dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan selamat dan kita merasa bangga. Iya. Jadi di situ fungsinya kita di sini bukan istilahnya kalau orang bilang kan kuncen kalau orang kalau orang Jawa bilang kuncen. Kalau kita enggak, kita penuntun aja. Penuntun. Iya gitu. Pak Haji, kalau misalnya Pak Haji kan bisa melihat ya. Yeah. Saya cuma mendeskripsikan Sobat Kickout. Okay. Jadi ini memang tempat yang sudah lama tidak dihuni manusia. Jadi pastinya ada tidak ada aura manusia di dalamnya. Makanya ini para makhluk bisa sampai ke sini, betul, bisa menempati tempat ini. Aura magisnya sangat kerasa banget ya Pak ya. Kalau sayang lampu kita nggak memadai, tapi kalau misalnya kita bisa melihat di sekeliling dengan mata batin sekeliling, saya bisa merasakan ini rame loh, rame banget ya Pak Ajik ya. Oke. Di atas apa lagi Pak Ajik? Oke, mohon maaf tidak ada tujuan mengganggu dan tidak ada tujuan gimana. Kita hanya silaturahmi dan minjem waktunya. Kita membuat konten, membuat suatu istilahnya silaturahmi gitu. Betul. Jadi kita tidak ada tujuan yang negatif, kita positif, kita mohon izin. Jadi boleh kita mohon maaf dalam kapasitas ini saya buka sedikit kartu bahwa di sini banyak dihuni oleh anak-anak. Oleh mohon maaf oleh mbak-mbak Kunti banyak di sini. Makanya berisik banget ya sering menangis, mohon maaf Mbak, saya pinjam tempatnya jadi sempat merinding juga saya. Saya bukannya gimana, beliau ada semua ciptaan Tuhan. Betul. Dan semua itu ada, tapi kita berusaha istilahnya berdinamisme. Betul. Saling menjaga, bukan saling istilahnya mengganggu atau menantang, mengusir. Di sini tidak ada unsur gitu. Kita percaya beliau ada, kita percaya itu juga ada ciptaan beliau. Tapi mari kita saling menjaga secara dinamisme. Dinamis artinya kita sejajar ya. Oke, nah lanjut Pak Ajik, kita akan menelusuri misteri tempat ini, tapi kita akan mengulasnya secara spiritual. Oke Pak. Gimana Pak Ajik? Oke, salam misteri dulu. Misteri dua dunia. Batas alam. Batas alam. Oke, salam misteri ya. Jadi sedikit kami ulas, mohon maaf. Mungkin dari teman-teman atau kawan-kawan yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, mohon maaf. Saya akan jelaskan sesuai dengan daya nalar, imajinasi, dan apa yang saya tahu, mohon maaf, yang bersentuhan dengan nurani saya sendiri. Oke. Jadi secara spiritual Taman Festival itu adalah dulunya sebuah tempat medan perang. Medan perang yang mungkin udah dari zaman sehabis manusia sempurna ini. Mungkin ada 2 zaman gitulah. Jadi megalitikum istilahnya itu. Jadi ada beberapa ciri khasnya. Ada juga benda-benda kesaksiannya yang kami dapati. Jadi tempat ini dulunya adalah suatu tempat medan perang, sehingga banyak orang-orang yang notabene dulunya adalah orang-orang sakti. Mungkin habis
melakukan peperangan, baik melawan penjajah atau melawan musuh. Iya. Secara gitu, istilahnya kedikjayaan. Iya. Adu ilmu, banyak juga yang mungkin meninggal dan terkubur di sini. Sehingga banyak juga dikubur sampai senjatanya. Mustikanya juga. Sehingga lama-kelamaan sampai sekarang pun itu masih ada. Punya nilai energi cahaya. Oke. Gitu. Jadi tempat ini memang sudah angker dari zaman dahulu kala. Sehingga sampai sekarang ditambahi dengan gedung seluas 8,79 hektar terbengkalai, udah menjadi semak belukar. Bayangkan gimana, pasti dihuni oleh hal-hal yang dunia batas alam seperti itu. Sangat-sangat menarik dan sangat-sangat terasa. Nah, kalau misalnya Pak Ajik selama 10 tahun lah Pak Ajik di sini ya, berapa kali menemukan hal-hal yang bersentuhan dengan batas alam seperti itu Pak Ajik? Oh ya, kalau kita lihat secara seperti saya bilang tadi, pernah kita bikin film, dilempar pakai kayak pakai batu gitu, tapi jadi saya sambung ya. Jadi begini, ada kesaksian lagi, ada anak yang main shotgun, jadi kakinya patah, mau digip, mau dioperasi, jadi batal dioperasi karena kita mohonkan di tempat ini. Jadi itu kesaksian, bukan mitos. Betul. Ada juga anak yang punya divonis sama dokter, panasnya sudah tinggi sekali, udah di ruang khusus lagi, ICU ya. Ya gitu, bingung mendiagnosanya karena berbeda, suhunya dingin tapi badannya panas. Demikian sebaliknya. Sehingga dokter juga bingung gimana mendiagnosanya. Betul. Ya gitu. Syukur-syukur ingat-ingat mungkin orang tuanya, entah dapat main kemana anaknya, berceritalah dia dan mengego, disuruh menemui saya ke sini. Saya sempat main ke sini. Saya mohonkan di pura bagian belakang, sekalian saya obati, mintain untuk obatnya apa. Syukur dalam waktu 1 hari dia sembuh. Itu kesaksian dan fakta. Betul. Kan mitos. Itu adalah itu. Tapi yang main-main, ada yang tidak izin, dia mungkin melakukan kayak uji nyali, tapi orangnya kayak mabuk gitu. Sering tunggang langgang. Oh, sering. Tapi tempat ini juga banyak yang datengin juga kan Pak ya? Mereka-mereka yang penasaran, nekat dan lain sebagainya. Kalau Bapak kan santun, mohon izin dengan aturan yang ada. Jadi demi amannya untuk setempat kan kita juga terima kasih sekali karena kita juga istilahnya tanpa persiapan dan syukur kita juga udah biasa seperti itu. Jadi terima kasih banget. Jadi tempat ini sangat bersahabat sebenarnya. Dan kami akan selalu mendukung, berusaha secara totalitas biar sama-sama merasakan nyaman. Mereka tidak mengganggu asal kita tidak mengganggu. Iya betul. Gitu. Mereka malah senang. Ya malah senang karena otomatis ya hasil dari Bapak anggaplah mempunyai di sini, anggaplah berkontribusi, itu juga pasti beliin saya untuk sajian untuk mereka di belakang. Di samping juga berbagi manfaat. Betul. Itu jadi Bapak sudah berkontribusi ke pelayanan pantai semua. Jadinya udah istilahnya di samping berkontribusi, berkolaborasi, udah menjadi donatur secara otomatis. Jadi samping juga hobi, sama-sama multi peran lah. Betul. Gitu. Nah, kalau di belakang sini itu ada pura Pak? Iya, betul. Ini pura apa namanya? Kalau di sebelah belakang, benarnya itu adalah pura dalam kedewatan dulunya namanya. Tapi sekarang kita sebut Pura Melanting. Pura Melanting. Kenapa disebut Pura Melanting? Karena di sini dulu banyak orang jualan, galeri dan lain sebagainya. Sehingga dipakailah fungsi sebagai Pura Melanting. Istilahnya Pura Pasar. Jadi dewa yang keberuntungan itu kalau di Bali, namanya Ratu Dewa Melanting. Nah, Sobat Kikau, kita banyak yang penasaran tentang leak. Sebenarnya apakah leak itu, apakah seperti yang diberitakan oleh orang-orang, apakah itu hantu yang bergentayangan, memakan sesama atau memakan anak bayi atau gimana? Kita akan coba untuk belajar dari Pak Ajik tentang apa sih definisinya leak itu. Nah, mungkin Pak Ajik bisa sedikit
berbagi sama Sobat Tukau.